Ya pemirsa, Anda kembali di IDX Opening Bell, masih bersama Riset Praus Capital Alfred Nenggolan. Ya Bang Alfred, tadi Anda menyebutkan bahwa sebenarnya untuk pembagian dividen sendiri ini menguntungkan bagi indeks kita. Nah, untuk saham-saham emiten dari BUMN, ini sebenarnya apa saja yang, saham mana saja yang mungkin layak untuk dikoleksi hari ini? Sektor coal ya seperti PTBA, Telkom itu relatif cukup baik sekali, dan memang kita ngeliat bahwa dari sisi fundamentalnya juga masih sangat baik. Apalagi tadi kita sempat sebutkan tadi bahwa emiten coal di tahun ini akan diuntungkan dari sisi kenaikan ASP dan juga dari sisi kenaikan volume mereka. Jadi PTBA relatif cukup baik sekali ini untuk performanya di tahun ini. Apalagi PTBA juga emiten yang memang terkenal dengan dividen yang cukup besar ya. Jadi juga menjadi pertimbangan. Artinya apa? Ketika dalam kondisi saat ini bahwa untuk kedua saham tersebut akan mendapatkan yang namanya dividen yang cukup baik, dan tahun depan dengan kenaikan performa maka dividen untuk emiten-emiten yang Telkom dan PTB juga akan meningkat juga cukup signifikan di tahun depan. Jadi bisa dibilang momen sekarang momen yang cukup bagus sebenarnya untuk PTBA dan Telkom dari sisi safety-nya ya, karena tadi dividennya cukup besar. Apalagi Telkom juga potensi untuk pembagian dividen rasio 80-90% adalah rasio yang relatif cukup wajar untuk kondisi Telkom saat ini. Jadi hal-hal seperti ini yang memang menjadi concern pasar, khususnya tadi bicara masalah emiten-emiten yang BUMN. Baik, itu untuk jangka panjang ya. Untuk jangka pendek sebenarnya untuk sektor lain yang masih menarik untuk hari ini apa saja? Ya, kalau untuk jangka pendek yang menarik tadi selain emiten berbasis komoditi, karena kalau kita lihat tren harga komoditi juga seperti misalnya komoditi logam sudah mulai rebound kembali. Beberapa komoditi seperti misalnya komoditi energi juga relatif trennya masih cukup naik, sehingga pergerakan harga komoditi yang positif akan menjadi katalis yang positif untuk short termnya untuk yang emiten berbasis komoditi. Walaupun tadi kita katakan bahwa emiten berbasis komoditi juga cukup bagus, sangat bagus sekali untuk medium dan long term. Sementara untuk yang short term tadi sektor consumer. Sektor consumer juga kita lihat penguatannya sudah cukup bagus, sangat baik sekali ya. Mungkin ini tidak lepas karena memang mendekati Hari Raya Idul Fitri, yang dilihat oleh pasar bahwa konsumsi masyarakat di momen Idul Fitri tahun ini akan jauh lebih bagus dibandingkan momen Idul Fitri di tahun sebelumnya. Sehingga kemungkinan dari sisi permintaan untuk barang-barang konsumsi kita juga akan cukup bagus, sehingga ini yang dilihat pasar akan cukup bagus hasilnya terhadap emiten-emiten consumer good kita. Jadi untuk short term tadi saham berbasis komoditi dan juga saham consumer good dan mungkin perbankan yang menurut kita juga sepertinya juga sudah mulai cukup kokoh kalau melihat kondisi kredit mereka untuk exposure resiko mereka ketika mereka memang banyak melakukan yang namanya tadi restrukturisasi di 2020. Dari consumer goods, rekomendasi Anda apa saja? Consumer good tadi kita lihat juga yang paling top stock kita ada Indofood. Selain faktor valuasi, Indofood juga punya besaran dividen yang juga cukup bagus ya. Jadi tahun kemarin mereka membagikan 50%, kurang lebih mendekati 240 sampai 250 rupiah per lembar sahamnya. Tahun ini juga performa mereka juga sepertinya juga lebih tinggi dibandingkan tahun kemarin laba bersihnya. Sehingga kalau dengan asumsi besaran dividen payout ratio yang sama, maka dividen yang diperoleh juga akan meningkat, dan ini juga bumper yang cukup bagus sebenarnya safety-nya untuk saham-saham tadi yang berbasis konsumer, khususnya Indofood yang kita rekomendasikan. Dari sisi fundamental juga oke, dari sisi dividen juga oke. Selain Indofood yang kita lihat ya tadi saham-saham di sektor poultry ya, pakan ternak, yang menurut kita juga masih cukup solid untuk perform mereka di tahun ini. Nah, untuk perbankan tadi ada yang menyumbangkan cukup banyak pada pagi hari ini, ada BBRI, ada BBCA. Apakah memang layak untuk dikoleksi hari ini, Bang Alfred? Ya, untuk bank sangat layak sekali ya. Cuma kalau dari sisi bank kita masih menjagokan Bank Mandiri dan Bank BNI karena faktor tadi valuasi yang masih cukup murah, perbaikan performa, dan yang ketiga kita melihat bahwa dividen yang cukup bagus. Dan kalau Bank Mandiri kan sudah tinggal menunggu Bank BNI, walaupun tadi tidak besar, tapi kita memang melihat bahwa indikasi besar dividen sebenarnya juga memberikan signal bahwa bagaimana kemampuan kondisi keuangan sebuah perusahaan. Jadi ketika terlihat besar artinya memang relatif pasar melihat bahwa ketahanan keuangannya juga cukup kuat. Jadi faktor valuasi tadi dan recovery performa itu menjadi dasar kita kenapa kita lebih prefer tadi Bank Mandiri, Bank BNI untuk sektor perbankan.
Baik, Bang Alfred, kita akan melihat ini dari Bursa Efek Indonesia saat ini masih dalam posisi menguat 0,41% di level 6.327. Apakah ini masih akan sulit untuk menuju 6.400 menurut Anda? Untuk hari ini sepertinya sulit untuk menuju 6.400 ya. Bahkan tadi bahwa dengan melihat pola-pola yang terjadi di beberapa hari ini dari pergerakan IHSG kita secara harian, justru kemungkinan dengan kondisi penguatan yang relatif cukup terbatas, hanya sekitar 0,4 sampai 0,5%, justru potensi untuk IHSG menyentuh teritori negatif juga cukup besar. Tapi overall kita kemungkinan bahwa akhir sesi hari ini kemungkinan masih bisa mengalami penguatan atau probabilitas ditutup positif juga cukup besar, walaupun tadi kita sampaikan bahwa kemungkinan untuk menyentuh teritori negatif cukup besar kalau melihat penguatan IHSG kita yang relatif cukup terbatas sampai di sesi awal atau di kurang lebih sekitar 1 jam setelah pembukaan tadi ya. Baik, Bang Alfred, terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini.